Oke guys, sebelum memulai please subscribe my channel dan like. Terima kasih. Number 1. Satuan penanggulangan teror ini sangat dirahasiakan. Kita tidak akan tahu pasti siapa-siapa saja anggotanya, senjata apa yang mereka gunakan, ataupun misi apa yang akan mereka lakukan. Meskipun begitu, bisa diketahui secara pasti jika Gultor terdiri dari orang-orang pilihan. Gultor sendiri merupakan sebuah satuan atau grup yang ada dalam tubuh Kopassus. Pasukan ini dibentuk sejak tahun 1982 dengan tujuan awal sebagai respon akan maraknya pembajakan pesawat di era 80-an. Pasukan ini sendiri pertama kali dibentuk oleh dua orang perwira TNI AD yang secara khusus belajar kepada GSG-9 atau pasukan elit Jerman. Gultor sendiri sampai sekarang diakui sebagai salah satu pasukan elit paling progresif di dunia. Number 2. Pasukan elit Yontai Fight, Batalion Intai Amfibi atau Yontai Fight ini adalah pasukan khusus yang dibentuk dalam Badan Korps Marinir. Tentu saja anggotanya adalah orang-orang pilihan yang sudah melewati banyak tes yang sangat tidak mudah untuk dilewati. Pasukan khusus ini punya tugas-tugas yang berhubungan dengan aspek kelautan, mulai dari melakukan operasi selam tempur, infiltrasi dan demolisi bawah air, sabotase, sampai pengintaian. Latihan seorang anggota Yontai Fight juga sangat berat. Pada awal penerimaannya, mereka harus melewati salah satu ujian berat, di mana para siswa Yontai Fight diikat tangan dan kakinya untuk kemudian disuruh berenang sejauh 3 km. Ini hanyalah sepenggal dari banyaknya latihan gila para anggota Yontai Fight. Bahkan dalam latihan khusus, kondisinya disamakan seperti asli, di mana nyawa jadi taruhan. Number 3. Pasukan elit Detasemen Jalamangkara, Denjaka adalah anggota spesial dari Yontai Fight. Jadi, bisa dibilang anggota Denjaka ini terbaik dari yang terbaik. Untuk menjadi seorang pemilik baret ungu Denjaka, prosesnya tentu tidak mudah. Harus melewati berbagai latihan dan juga tes gila yang bagi kita sudah tak rasional lagi. Denjaka punya beberapa tugas penting, mulai dari sabotase, anti pembajakan, sampai intelijen. Meskipun dibentuk dari kelautan, Denjaka juga mampu dioperasikan untuk tugas darat maupun udara. Denjaka sendiri pernah melakukan latihan gabungan dengan US Navy. Hebatnya, Korps Kelautan Amerika itu sampai geleng-geleng dengan gilanya latihan yang dilakukan oleh para anggota Denjaka. Number 4. Pasukan elit Detasemen Bravo 90. Jika Marinir punya Denjaka, TNI AU juga tidak mau kalah dengan membentuk satuan khususnya bernama Den Bravo. Pasukan satu ini terbentuk dari anggota-anggota Pashas yang sudah diseleksi ketat. Den Bravo sendiri bisa dibilang pasukan elit termuda di Indonesia, meskipun begitu kemampuan mereka sangat-sangat matang. Den Bravo lebih difokuskan kepada sektor udara, di mana misi utama mereka ketika diturunkan adalah melakukan sabotase instalasi udara musuh, sampai intelijen. Den Bravo sendiri juga makin tangguh ketika mereka dipersilakan untuk menggunakan semua alutsista TNI AU. Mulai dari mobil-mobil taktis sampai pesawat-pesawat tempur. Number 5. Pasukan elit Totaipur. Totaipur atau kepanjangan dari Peleton Intai Tempur merupakan pasukan elit yang ada di dalam Kostrad. Sebuah fakta unik tentang Totaipur adalah jumlahnya yang diperkirakan tidak banyak. Hal ini bisa mengindikasikan kalau seleksi untuk menjadi anggota ini begitu luar biasa susah. Totaipur sendiri tidak hanya dituntut untuk jago di darat, tapi juga darat dan laut. Sehingga pasukan ini bisa dibilang spesial dan lengkap. Tak hanya jago tempur di tiga aspek atau bahasa militernya Trimatra, anggota Totaipur juga diajari bagaimana melakukan aksi-aksi intelijen dan sabotase. Awal mula pembentukan Totaipur ini adalah atas prakarsa Letnan Jenderal TNI Ria Mizard untuk membentuk pasukan khusus yang jumlahnya kecil namun kemampuannya luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.